Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu tentang dinamika kebudayaan. A. Konsep dasar budaya dan kebudayaan. Kebudayaan dinyatakannya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Koen Tejaraningrat membedakan 3 gejala kebudayaan, yakni ideas, aktivitas, dan artefak. Ketiga gejala kebudayaan ini jika diperhatikan sejajar dengan 3 wujud kebudayaan sebagaimana tercantum dalam definisi kebudayaan Koen Tejaraningrat, yaitu ideas atau gagasan-gagasan sejajar dengan sistem gagasan, aktivitas atau aktivitas sejajar dengan tindakan, artefak yang seanalog dengan hasil karya manusia. Koen Tejaraningrat mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem teknologi, yang ketiga sistem mata pencarian atau ekonomi, yang keempat organisasi sosial, yang kelima sistem ilmu pengetahuan, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir sistem kesenian. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, lisan, dan tulisan. Sistem berbahasa adalah ciri khas dari makhluk yang namanya manusia. Kebutuhan akan kemampuan berbahasa sejalan dengan kebutuhan akan interaksi sosial. Interaksi sosial di sini tidak hanya interaksi antar individu dalam kelompok, tapi juga dengan kelompok lain. Karena itu, bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai kaitan erat dengan proses perubahan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua ada sistem teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi alat-alat produksi, distribusi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu meliputi berburu dan meramu, perikanan, bercocok tanam, peternakan, serta perdagangan. Yang keempat ada organisasi sosial, adalah suatu perkumpulan atau persekutuan orang atau kelompok dalam masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Terbentuknya sistem sosial atau organisasi sosial merupakan perwujudan konkret dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ia hidup bersama dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Yang kelima ada sistem pengetahuan, adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Pengetahuan atau kepandaian merupakan salah satu isi dan unsur-unsur kebudayaan yang universal yang dapat dijumpai dalam semua masyarakat di muka bumi ini. Pengetahuan yang universal ini meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, tentang ruang, waktu, dan bilangan, serta pengetahuan tentang tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia. Yang keenam ada sistem religi, yaitu unsur-unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, dan sistem pandangan hidup, komunitas keagamaan, serta upacara keagamaan. Dan yang terakhir yaitu sistem kesenian, adalah peranata yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Pada awal perkembangannya, kesenian mempunyai kaitan erat usaha mempertahankan diri dan kepercayaan. Contohnya seperti tarian, lagu, musik, dan seni sastra. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan menurut Koen Tejaraningrat, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Selanjutnya B. Budaya daerah nasional, identitas dan karakter bangsa. Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir atau mindset dan sikap mental memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama dari pembangunan kebudayaan nasional.
Gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia yang menyangkut kesadaran dan identitas sebagai satu bangsa sudah dirancang saat bangsa kita belum merdeka. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tanggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Selanjutnya C, yaitu perubahan dan dinamika kebudayaan. Budaya dan manusia juga masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kebudayaan pada suatu masyarakat harus senantiasa memiliki fungsi yang dapat menjunjung pemenuhan kebutuhan bagi para anggota pendukung kebudayaan. Dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dapat dan memungkinkan mengalami perubahan. Diketahui bahwa kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas pendukungnya. Haviland menegaskan bahwa salah satu penyebab perubahan kebudayaan adalah lingkungan yang dapat menuntut kebudayaan yang bersifat adaptif. Dinamika kebudayaan identik dengan perubahan unsur-unsur kebudayaan universal. Jika ditinjau dalam kenyataan kehidupan suatu masyarakat, tidak semua unsur mengalami perkembangan yang sama. Ada unsur kebudayaan yang mengalami perubahan secara cepat. Ada pula yang lambat, bahkan sulit berubah. Koen Tejaraningrat memberikan gambaran bahwa semua konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan disebut sebagai dinamika sosial. Beberapa konsep diantaranya: yang pertama, proses belajar kebudayaan sendiri terdiri dari internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang kedua, evolusi kebudayaan dan difusi. Yang ketiga, proses pengenalan unsur-unsur kebudayaan asing meliputi alkulturasi dan asimilasi. Yang terakhir, proses pembauran atau inovasi atau penemuan baru. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.